Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga detik ini masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pagi hari ini kita juga masih diberikan kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan satu perintah Allah, yaitu menjalankan sholat subuh. Bapak Ibu rahimahullah, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, pembimbing kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan. Saya lanjutkan membacakan terjemah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah sampai pada bab yang ke-14, yaitu tentang pedang Rasulullah SAW. Sebelumnya kita telah membahas tentang cincin Rasulullah dan bagaimana beliau SAW memakai cincin. Sekarang 3 bab ke depan kita bahas tentang peralatan dan perlengkapan perang Rasulullah SAW. Dalam bab ini Imam At-Tirmidzi tidak memberikan banyak bahasan. Yang disampaikan adalah hadis-hadis, dan dalam hadis itu juga tidak banyak dibahas. Hanya menyampaikan hadis, kemudian diberi penjelasan sedikit. Dan yang dikisahkan dalam hadis ini adalah yang banyak tentang gagang pedang. Jemaah rahimahullah, seperti kita ketahui bahwa selama di Madinah umat Islam melakukan sebanyak 27 kali, ada riwayat lain yang menyatakan 25 kali Waslah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, dan 47 kali Sariyah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Di selama 10 tahun terjadi 74 kali pertempuran. Berarti 1 tahun 7 kali pertempuran. Hampir setiap bulan itu terjadi pertempuran pada saat itu. Nah, di dalam buku ini, dalam kitab ini dikisahkan, disampaikan oleh pensyarahnya bahwa Rasulullah SAW itu memiliki 9 pedang, dan masing-masing pedang ada namanya. Seperti diketahui bahwa pedang itu berasal dari saif. Jadi kalau ada yang namanya Saifullah, pedangnya Allah, hati-hati. Baik yang mana menyandang nama itu ya, karena kita menyandang nama Allah, Saifullah Yusuf, pedangnya Allah. Saifuddin, pedangnya agama. Dalam buku ini disampaikan bahwa Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan ke-9 nama pedang tersebut dalam sebuah syair. Namanya adalah Rasub, Mihdam, Zulfikar, Qadid,
Hatfun apa harfun? Al-batar, kemudian wal'i, maksur, dan al-fajar. 9. Ini ke-9 pedang ini ada yang warisan dari ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pedang al-maksur. Itu dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya sepanjang 99 cm. Pedangnya Rasulullah kebanyakan panjang-panjang, besar dan panjang. Hadis pertama yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, hadisnya pendek. Dari Anas, ia berkata, gagang pedang Rasulullah terbuat dari perak. An Anas qol kanat wabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Pedang Rasulullah, gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Kanat qalbi'ah saif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat pegangan pada pedang yang biasanya berbentuk menonjol untuk menghindari terlepasnya pegangan, supaya pedang itu bisa tergenggam dengan baik dan tidak lepas ketika diayunkan. Min fiddah berarti terbuat dari perak, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan hadis ini menjadi dalil atau keringanan rusuh bolehnya menggunakan perak dalam aksesoris pedang dan alat-alat perang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari meriwayatkan bahwa satu hadis dari Abu Umamah, dia berkata, suatu kaum yang dimaksud adalah kaum Rasulullah dan para sahabatnya telah memenangkan beberapa penaklukan. Hiasan pada pedang mereka bukanlah perak dan emas, melainkan kulit atau otot binatang, timah dan besi. Jadi riwayat lain yang di dalam kita dapatkan dalam Sahih Bukhari meriwayatkan bahwa gagang pedang Rasulullah tidak terbuat dari perak atau emas, melainkan dari kulit atau otot binatang. Ya, seperti kita sebutkan tadi bahwa pedang Rasulullah itu ada 9. Jadi mungkin saja yang disebutkan di sini pedang-pedang yang lain, ada yang terbuat dari perak dan sebagainya. Pedang itu ada yang warisan dari orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam, ada yang dari rampasan perang dan lain-lain. Hadis berikutnya, hadis yang kedua, An Sa'id bin Abil Hasan qol kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Dari Sa'id bin Abi Hasan, ia berkata, gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Sa'id bin Hasan Al-Basri adalah saudara Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan oleh perawi dari Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri, ia berkata, dianggap sebagai hadis mursal, atau Abu Dawud menyampaikan pendapatnya tentang hadis ini. Ia berkata, hadis terkuat dari riwayat-riwayat yang semakna hanyalah hadis yang bersumber dari Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri. Selainnya terhitung sebagai hadis yang dhaif.
Hadis yang ketiga yang mengisahkan tentang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala tolibun fasa'al tuhu anil fiddah faqol kanat fabi'atu sayfi fiddah. Tolib berkata, aku bertanya tentang perak itu. Kakekku menjawab, ujung gagang pedang. Rasulullah terbuat dari perak. Tolib nama lengkapnya adalah nama lengkap dari Tolib ini adalah Ibnu Juhair yang meriwayatkan hadis ini dari Hud. Fasa'atuhu anil fiddah, yang berarti Tolib bertanya kepada Hud perihal perak yang terlihat pada pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Mekah pada Fathul Makkah. Kemudian faqala kanat qabi'atus sayf fiddah, perak pada pedang beliau terdapat atau tepatnya berada pada bagian ujung gagang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, Ani Bani Sirina qol sonatu sayfi ala sayfi samrota bana jundub wa ja'ama samroh annahu sona'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Dari Ibnu Sirin, ia berkata, aku membuat pedangku dengan meniru model pedang milik Sumaroh bin Jundab. Sumaroh yakin bahwa pedang miliknya dibuat dengan meniru model pedang milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pedang milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dibuat dengan model pedang Hanafi. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir pada bab tentang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Utsman ibni Sa'id bihadal isnadi nahwa. Dari Utsman bin Sa'ad, redaksi hadis ini sama dengan redaksi hadis sebelumnya. Wa kana Hanafiyan, pedang Rasulullah dibuat dari model pedang seperti pedang Hanafi. Ini pernyataan Samurah tentang model dan desain pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bisa juga ini pernyataan Ibnu Sirin. Kali ini pedang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dideskripsikan bahwa model dan bentuknya adalah Hanafiyan atau model pedang yang khas dibuat oleh Bani Hanifah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan Hanafiyan
Itu dikarenakan pembuat pedangnya adalah seorang pandai besi yang berasal dari Bani Hanifah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu rahimahumullah, satu bab pendek tentang pedang Rasulullah tidak banyak dibahas oleh At-Tirmidzi, dan hadisnya juga hadis yang pendek-pendek. Insya Allah pada bab yang akan datang akan disampaikan tentang baju besi Rasulullah SAW. Ini juga babnya pendek. Kemudian berikutnya bab tentang topi baja Rasulullah SAW. Di bab ini pendek-pendek, tapi ini adalah hal yang melekat pada Rasulullah SAW. Jadi kita patut untuk mengetahuinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.